Hai, apa kabar semuanya? Selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu. Perkenalkan, namaku Lulu. Terima kasih yang sudah setia di channelku. Bagi yang baru, ditunggu dukungannya. Terima kasih. Kali ini kita akan general reading dengan pembacaan banyak energi, jadi bisa cocok, bisa tidak, atau beberapa saja yang cocok. Bisa vice versa, terbolak-balik energinya. Ambil yang positif dan baiknya saja. Tema kita adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dia yang punya ikatan kuat, koneksi dengan jiwamu. Seseorang yang memiliki koneksi, ikatan batin yang kuat dengan jiwamu adalah orang yang memiliki sifat dan karakter yang tidak stabil. Artinya, dia sering mengalami kecemasan, anxiety, keraguan, bingung, bimbang, tidak konsisten, mudah lelah secara fisik dan mental, stres, hidupnya tuh penuh dengan tekanan. Nah, inilah yang menyebabkan dirinya ini sulit untuk menentukan sikap, pilihan, keputusan dengan baik. Yang terjadi, dia tuh sering sekali meminta pendapat dari orang di sekitarnya atau orang yang dianggap dia percaya pada waktu itu. Yang kedua, ini ada The Empress ya. Orang yang cerdas, banyak orang yang melihat dia adalah sosok orang yang sukses, yang berhasil, penuh dengan kemakmuran, kesejahteraan, kejayaan. Ya, kita lihat saja hidupnya penuh dengan kemewahan. Karena lagi-lagi dia adalah seorang yang cerdas, penuh dengan kreativitas. Jadi, kesuksesannya ini berasal dari sebuah kreativitas yang dia miliki. Namun, yang dia rasakan adalah ketika kehidupannya ini dipenuhi dengan hal-hal duniawi, namun ada sesuatu yang kurang dari dirinya. Hidupnya itu hampa. Hidupnya ini tidak tenang secara batin jiwanya. Jadi walaupun kalian melihat dia itu hidupnya bahagia, namun dalam bawah sadarnya ini ada sesuatu yang masih dia cari. Dan itu adalah sesungguhnya yang dia cari adalah pasangan jiwanya. Tapi dia tidak bisa menemukan itu. Nih, lagi-lagi karena dia selalu meminta pendapat, opini dari orang-orang di sekitarnya atau orang yang dianggap dipercaya atau yang punya otoritas dalam hidupnya. Lagi-lagi karena kehidupannya dipenuhi atau dipengaruhi, bahkan dia berada di lingkungan orang toksik, abuse, beracun yang memberikan energi vampir, yang mengakibatkan dia sulit sekali untuk bisa mendengarkan intuisinya atau suara hatinya. Yang ketiga, di sini ada Five of Swords. Artinya, kenapa dia sulit menentukan sikap, keputusan, dan pilihannya, atau sering sekali bingung, bimbang, ragu? Karena dia berada di lingkungan orang-orang toksik, abuse, beracun, bahkan memberikan energi vampir. Dia sulit mendengarkan suara hatinya, yang dimana suara hatinya yang sesungguhnya adalah memberikan dia jalan terbaik, jalan yang tepat. Tapi dia sulit mendengarkan itu. Yang keempat, dia berada dalam sebuah tekanan.
beban, sangat stres, depresi. Ujian bertubi-tubi datang menghantui dia. Dia tidak punya banyak pilihan lagi kecuali menjalani kehidupannya. Walaupun itu sulit, walaupun itu berat, walaupun itu membuat dirinya tidak nyaman, bahkan terluka. Karena kita lihat di sini ada short, secara mental dan fisik ini sangat lelah. Karena kita terkait dengan short pikiran. Ya, ketika orang itu overthinking atau berada dalam lingkungan yang tidak membuat dia stabil, sehat secara lahir batin, yang terjadi hidupnya itu kacau. Dia sulit mendengarkan bimbingan ilahi, petunjuk, hidayah. Apa yang perlu kita ketahui dari seseorang yang punya koneksi ikatan batin dengan jiwamu? Oke, di sini ada Ace of Pentacle. Jadi dia berusaha bagaimana menstabilkan hidupnya, bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya secara materi, keuangan, dan masalah pekerjaannya. Bahkan ada yang mulai belajar tentang loa, ya, bagaimana memanifestasikan sesuatu yang dia inginkan, dia harapkan terwujud dalam hidupnya. Terkait dengan materi, pekerjaan, dan juga pasangan atau kamu, dia mulai memanifestasikan kamu dalam hidupnya. Atau juga dia sudah mulai menyadari bahwa kamu itu adalah seseorang yang dia inginkan. Lalu di sini ada The Star. Jadi yang aku rasakan adalah yang pertama, dia sudah mulai punya kesadaran untuk percaya, yakin, dengan penuh keimanan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu tergantung dengan apa yang kita pikirkan, kita rasakan, dan kita ucapkan. Karena kita tahu dia ini adalah orang yang sudah belajar loa, ya. Bagaimana cara memanifestasikan sesuatu terwujud dalam hidupnya, yaitu dengan cara menstabilkan dirinya dulu. Pertama, dia harus healing, menyembuhkan luka batin trauma yang dia miliki di masa lalunya, ya, terkait dengan lingkungan toksik. Dia harus berdamai dengan dirinya, masa lalu, dan lingkungannya. Dia sadar bahwa ketika dia overthinking, ketika dia cemas, ragu, banyak pikiran, ini semakin tidak membuat dirinya baik. Karena pikiran yang kacau ini akan menimbulkan masalah. Namun, ketika dia berusaha untuk tenang, dia akan mudah terkoneksi dengan dirinya. Terkoneksi lagi dengan suara hati intuisinya yang membantunya untuk keluar dari masalah yang dia dapatkan. Lalu di sini ada Seven of Pentacle. Artinya dia adalah seorang pekerja keras yang sabar, tekun, giat untuk mendapatkan kestabilan karir dan keuangannya. Bisa juga kenapa dia seorang pekerja keras atau giat bekerja. Ini adalah sebuah pelarian dirinya agar dia tidak mengalami kesepian. Karena kita lihat di awal bahwa dia mengalami sebuah kehampaan atau sesuatu yang kurang dalam hidupnya, sehingga dia harus memaksa dirinya untuk terus bekerja sampai dia sukses. Nah, the career, ada perjalanan untuk dia berhasil. Artinya dia menikmati setiap proses kehidupannya yang dia tahu proses itu adalah menuju
puncak keberhasilan, kejayaannya. Kita lihat ya, apa yang dia rasakan ketika dia terkoneksi dengan kamu. Di sini yang dia rasakan adalah yang pertama, dia mulai punya harapan, punya gairah, semangat ketika dia menyadari bahwa dia punya ikatan batin dengan kamu, ya, atau mulai sadar kamu ini adalah pasangan jiwanya, belahan jiwanya. Yang kedua, dia kayak merasakan ada sebuah kehidupan baru ya, pencerahan dalam batin jiwanya bahwa kamu itu adalah rumahku, kamu itu adalah rumah singgah terakhirku, kamu itu adalah pulau terakhirku, pelabuhan terakhirku. Artinya kamu segalanya. Kamu tuh sangat berarti, bernilai, terbaik, sesuatu yang layak dimiliki dan dicintai. Kamu tuh sumber kebahagiaannya, keberuntungannya, kebahagiaan, kedamaian, ketenangan. Nih, satu pintu yang cukup berarti baginya. Jadi kamu tuh sudah sangat cukup sempurna baginya. Dan dia merasakan bahwa ketika dia menyadari dia terkoneksi atau punya ikatan batin denganmu, dia kayak merasakan, menemukan belahan jiwanya. Jadi kamu tuh dinilai sebagai orang yang bisa mengerti, memahami dirinya. Kayak berasa keluarga, teman, kekasih. Jadi kamu tuh adalah bisa jadi apapun yang dia inginkan. Ada the harapan. Jadi dia percaya bahwa ikatan batin dengan dirimu ini memang dihadirkan Tuhan semesta karena ada sesuatu hal. Ini adalah campur tangan semesta. Kenapa aku bisa terkoneksi dengan dia? Kenapa aku bisa mengingat dia, merasakan dia secara energi? Bahkan kamu mungkin ada dari beberapa kalian ini kayak bisa kirim pesan ya secara telepati. Itu sudah bisa, secara jiwa kalian sudah menyatu. Namun secara 3D ini belum. Tapi dia mulai menyadari koneksi ini. Ya. Yang kelima di sini ada Two of Swords ya, ada 2 kali konfirmasi di awal nih. Kita menyadari dan memahami ternyata kondisinya ketika itu bingung, bimbang, ragu, cemas karena sesungguhnya dia kehilangan dirimu. Sosok yang dia anggap sebagai belahan jiwa, pasangan hidup, dan pasangan jiwa. Yang terakhir, Seven of Wands. Jadi dia merasakan begini, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia berusaha untuk bertahan, berjuang, sekuat tenaga, melakukan yang terbaik, ya. Karena dia melihat bahwa dia ingin menjadi versi terbaik dalam dirinya. Dia nggak mau menjadi sosok orang yang membuat kamu atau pasangan jiwanya, belahan jiwanya, merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Two of Pentacles. Saat ini, dia jauh lebih stabil, lebih harmonis, balance ketika dia mulai terkoneksi dengan kamu. Namun ketika kamu
mulai jauh atau tidak memikirkan dirinya, nih ada sebuah kecemasan, stres, bahkan kehidupannya itu tidak stabil. Dia merasakan bahwa kamu itu adalah pasangan terbaiknya, dan dia merasa lebih semangat menjalani kehidupannya ketika dia tahu bahwa kamu itu adalah pasangan jiwanya. Saat ini dia lagi berjuang, berusaha bagaimana mendapatkan kesempatan, peluang yang baik dari diri. Pack of Pentacle. Saat ini dia lagi Pack of Pentacle. Saat ini dia berusaha, berjuang bagaimana menstabilkan kehidupannya, keuangannya. Dan dia juga mulai belajar banyak hal untuk memperluas atau meningkatkan kemampuan, skill, potensi yang dia miliki. Sick or Short, aku merasakan dia akan meninggalkan sesuatu atau kebiasaan buruk dari dirinya. Bisa terkait dengan lingkungan toksik. Kalau kita berada di lingkungan orang toksik, jelas secara sifat karakter kita juga tidak baik. Makanya kenapa kita harus memilih teman yang berkualitas? Karena itu efeknya juga untuk hubungan, ya, pasangan, dan masa depan kita, karir, ya, itu juga pengaruh, teman-teman. Kedua, bisa terkait dengan kebiasaan buruknya, mungkin ya manipulasi atau hal-hal yang membuat kamu tuh kecewa, sakit hati. Nih, 10 of Swords. Jadi dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak baik, bisa terkait dengan kepercayaan dirinya. Ya kan? Sesungguhnya jiwanya ini sangat sedih, gelisah, stres, rasa kesepian, karena pasangan jiwanya itu jauh darinya. Ini ada beberapa situasi. Yang pertama, saat ini dia penuh dengan keberhasilan, keberuntungan. Ya, jadi dia orang yang sukses. Yang kedua, dia menginginkan sebuah keberuntungan bisa bersama denganmu. Ya, jadi ini adalah doanya, manifestasinya. Suatu hari nanti dia bisa bersamamu. Bahkan ada yang memimpikan dirimu atau memanifestasikan dirimu ketika dia mau tidur, bangun tidur dalam kesendiriannya. Dia mulai berpikir ya, bagaimana caranya bisa berkomunikasi denganmu, berjumpa, berkabar, bertatap mata, bahkan mengirimkan pesan dan terkoneksi lagi dengan dirimu. Dia juga mulai mengatur siasat ya. Apa yang kamu sukai, apa yang kamu tidak sukai. Jadi dia belajar bagaimana caranya agar dia bisa diterima oleh dirimu. Kabar baiknya, dia akan segera menghubungimu ya. Berkirim pesan, bertanya kabar, terkoneksi lagi denganmu secara real. Mungkin dulu dia adalah sosok orang yang manipulatif, yang bertopeng, yang memanfaatkanmu karena ya lagi-lagi dia berada di lingkungan yang tidak sehat,
lingkungan toksik. Dia ingin memperbaiki citra dirinya, atau mungkin kamu dan dia pernah berkonflik. Nantinya dia ingin mengklirkan masalah kamu dengan dia, karena dia nggak mau menjadi sosok orang yang dicap nggak baik olehmu. Nih. 11. Ini koneksi twin flame bisa. Yang kedua, dia ini adalah orang yang sukses ya, penuh dengan kelimpahan, penuh dengan keberuntungan, kemakmuran. Keuangannya sudah stabil, pekerjaannya bisa mapan, orang yang berduit ya. Dan dia tahu bahwa inilah saatnya, waktunya untuk menghubungimu. Kamu tuh adalah cahayanya. Kamu tuh adalah penerang kegelapannya. Karena semakin dia menjauh, menghindar, dan berlari darimu, yang dia dapatkan adalah sebuah kegelapan, kesunyian, kehampaan, kekosongan jiwa, dan tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian lahir batin. Kamu adalah sumber anugerah ilahi yang diberikan untuk dirinya, karena kalian memiliki ikatan batin, koneksi yang sangat erat ya. Yang keempat, ini ada beberapa kondisi. Yang pertama, kenapa kamu terkoneksi dengan dirinya? Atau mungkin kamu merasa ini kayak nggak mungkin deh, tapi ini terjadi. Ya, karena di sini kita lihat bisa kamu atau dia, karena kita lihat di sini ada six of sword ya. Ada yang pernah meninggalkan kamu atau dia, atau kamu dan dia ini pernah kenal kemudian terpisah, ada yang meninggalkan. Nah, tapi terkoneksi lagi. Ya ini kayak dengan campur tangan semesta. Ya sudah takdirnya, sudah garisnya. Ini adalah suratan takdirmu. Ini adalah campur tangan Tuhan, campur tangan ilahi. Kenapa kamu bisa terkoneksi dengan dia yang tidak pernah kamu sangka? Yang kedua, bisa kamu atau dia ini ada yang terikat dengan masalah hukum atau pengadilan, terkait dengan dokumen di pengadilan. Dia akan datang menjadi versi terbaiknya. Nih, dengan gagahnya, dengan tampannya, dengan kesuksesan yang dia miliki. Dan dia berusaha untuk meyakinkan dirimu bahwa dia adalah sosok orang yang terbaik, pantas untuk kamu miliki. Dan dia juga akan mengatakan bahwa kamu adalah pasangan terbaiknya. Dia akan datang kepadamu dengan memberikan sebuah informasi atau penjelasan ya. Kedepannya, komunikasi kalian akan semakin lancar ya. Ada sebuah keterbukaan, kepercayaan, dan kejujuran. Tidak dengan bertopeng lagi. Komunikasi ini akan semakin baik, lancar, positif ya. Mungkin ada sebuah kesalahpahaman kamu dengan dia di masa lalu. Ini akan terselesaikan dengan baik ya. Bisa juga terkait dengan kondisinya dia, perasaan dia, dan keinginannya terhadap kamu. Nih, dia ingin minta maaf atas kesalahan yang pernah dia lakukan kepadamu di masa lalu.
yaitu yang membuat kamu kecewa dan sakit hati ya. Dan ini adalah kesempatan, peluang yang terbaik buat kamu dan dia. Mungkin kamu atau dia saat ini masih dalam proses pemulihan ya. Tadi kita lihat juga ada The Star. Kalian harus mulai sadar ya dengan pesan-pesan yang semesta kirimkan kepadamu. Bisa terkait dengan angel number seperti ini tadi, mana ya? 11 berarti koneksi ini terkait dengan intuisi, bisa juga manifestasi, atau ini adalah hubungan twin flame, dan banyak lagi. Kamu harus peka ya dengan tanda yang dikirimkan semesta untukmu. Ini terkait dengan hubungan kamu, bisa juga terkait dengan dirimu, jiwamu sesungguhnya. Next, aku akan buat video tentang angel number ya, beserta artinya. Selain angel number, tanda yang diberikan semesta itu bisa dari mimpi, dari energi yang kamu rasakan. Misalnya kamu tiba-tiba teringat atau merasakan tidak nyaman, atau tiba-tiba seneng ya, atau melihat sesuatu, misalkan kupu-kupu, tiba-tiba ada tulisan atau video yang itu adalah pesan kamu harus bagaimana. Atau ketika kamu terpuruk, tiba-tiba kamu melihat sesuatu yang membuat kamu bangkit dan semangat gitu ya. Yang pertama, demi menyelamatkanmu, Tuhan mematahkan hatimu. Bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk menguatkanmu dan memantaskan dirimu, agar kamu bertemu dengan yang jauh lebih baik dalam pandangannya. Nih, karena kita lihat ini terkait dengan Shroud dan masa lalunya yang kelam. Mungkin dia pernah terluka dan sakit hati, bahkan trauma. Kamu harus merasakan sakit, terluka, baru kamu bisa menyadari bahwa dia yang bersamamu ini adalah orang yang tidak tepat. Atau kamu mungkin salah memilih teman hidup, pasangan. Dan ketika kamu nyadari itu, kamu akan dimudahkan jalannya untuk bertemu dengan orang yang tepat dan terbaik. Yang kedua, jangan mengubah dirimu hanya ingin dicinta. Jadilah dirimu apa adanya, versi terbaikmu. Nih, jadilah versi terbaikmu, karena kamu layak bahagia dan dicintai. Kamu sudah sangat sempurna. Selama saling setia dan percaya, jarak bukanlah penghalang bagi dua jiwa untuk saling mencintai. Mungkin saat ini kalian berjarak, berjauhan, tapi percayalah, ketika kalian saling percaya, cinta itu akan tetap utuh. Aku adalah angin yang akan memelukmu sepanjang kesedihan dan kegembiraan. Jadi walaupun kalian berjauh, secara energi kalian itu sudah terikat ya, atau sudah dekat. Terima kasih, kamu membuatku menyadari hal-hal yang tidak mungkin terjadi bisa jadi kenyataan. Aku akan kembali, aku akan mencari, menemukanmu, mencintaimu, menikahimu, dan hidup bahagia bersamamu. Nih, konfirmasi ya. Ketika kalian punya koneksi ikatan yang kuat secara jiwa, sejauh apapun, dia akan tetap mencari, menemukan, dan bersamamu.
menikahimu. Oke, energi yang terkuat dalam pembacaan kali ini ada Maret, Mei, September, April. Untuk hari spesial Senin, Minggu, Rabu, Jumat. Untuk zodiaknya di sini ada Sagittarius, Libra, Scorpio, Taurus, dan Pisces. Untuk inisialnya bisa nama panjang, nama panggilan, nama kesayangan. Ada G, L, Y, D, V, Q, S, N, W, T, M, dan O. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Semoga kamu suka. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Kita jumpa lagi di reading berikutnya. Thank you. I love you. Bye.